Pemirsa, kisruh dugaan pemalakan proyek strategis nasional senilai 5 triliun rupiah yang melibatkan Kadin Kota Cilegon. Kita bahas bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Wakil Ketua Umum 1 Kadin Kota Cilegon, Isbatullah Ali Basya. Pak Isbat, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Pak, sebelumnya mohon maaf, apakah Bapak ada dalam video yang viral tersebut, Pak? Ya, saya ada di lokasi ketika video viral itu ada. Oke, apa yang terjadi saat itu, Pak? Boleh diceritakan terlebih dulu. Jadi Kadin Kota Cilegon dalam hal ini pertama kami mendukung penuh investasi dan industrialisasi yang ada di Kota Cilegon dan Indonesia. Yang pertama bahwa kita tentunya Kadin Kota Cilegon punya anggota 2.000 pengusaha di Kota Cilegon. Kami mendukung penuh investasi. Tapi harapan kita supaya ada multiplier effect terhadap ekonomi di daerah, kami berharap bahwa investasi sebesar 15 triliun di Kota Cilegon itu juga punya dampak terhadap pengusaha lokal. Kita mengetahui bahwa APBD Kota Cilegon hari ini mengalami defisit, itu yang pertama. Kemudian kebijakan fiskal kita di negara kita ini posisi sedang mengalami juga tight money policy, jadi sedang pengetatan anggaran. Ini sangat berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi. Baik. Sehingga harapan kita dengan adanya investasi itu menggerakkan sektor real dengan syarat bahwa investasi itu melibatkan pengusaha lokal. Baik, Pak Isbat, sebelumnya juga ada pertemuan ya Pak, ada lebih dari 2 atau 3 kali pertemuan sebelumnya digelar, salah satunya juga dengan PT Cengda dan juga PT CAA. Sebenarnya apa yang terjadi? Diskusi apa terhadap atau bagaimana sebenarnya? Apakah sudah ada janji-janji atau diskusi itu mengarah kemana sebenarnya? Ya, kita mengundang secara resmi pihak Chandra Asri termasuk CAA. CAA itu Chandra Asri Alkali, itu anak perusahaan daripada Chandra Asri. Termasuk juga dengan main kontraktor. Main kontraktor itu ada 2. 1, Cengda Engineering, joint operation dengan Total Bangun Persada, itu yang pertama. Kedua, PP dengan joint dengan Seven Gate Indonesia. Nah, dalam pertemuan kita kurang lebih 3 sampai 4 kali bahwa kita menghimbau agar investasi yang ada di Kota Cilegon itu punya dampak membantu perekonomian dan sektor real di Kota Cilegon. Sehingga berharap agar mereka bisa mengakomodir kepentingan pengusaha lokal, itu yang pertama. Nah, kemudian dalam proses komunikasi itu memang kita agak kesulitan berkomunikasi dengan pihak Chengda Engineering, karena Chengda Engineering ini adalah BUMN China. Dia joint cooperation dengan Total Bangun Persada yang mewakili swasta Indonesia. Baik, nah, Pak. Cuman PT-PT yang Anda sebut tadi, yang Pak Isbat, harus dicatat. Pak Isbat, ya. Anda bisa sambil melihat ke layar, ke monitor Zoom Anda. Video yang kami tampilkan tadi, orang-orang yang terlibat dalam diskusi di meja ini, di dalam video yang viral ini, boleh disebutkan siapa saja, Pak? Apakah PT-PT yang Anda sebutkan baru saja itu semuanya hadir di pertemuan ini? Itu lokasinya di site daripada Cengda Engineering. Okay. Jadi CAA tidak ada. Jadi tidak ada di tempat. Jadi Chandra Asri Alkali perwakilannya tidak ada. Yang ada hanya perwakilan dari Cengda Engineering. Nah, di dalam forum tersebut sebenarnya tidak ada pertemuan yang sifatnya resmi, karena itu kita posisi sedang melakukan kunjungan ke site. Di situ bukan hanya Kadin Kota Cilegon, di situ ada HIPMI Kota Cilegon, ada HIPI Kota Cilegon, ada beberapa organisasi dan beberapa pengusaha lokal di sekitar lokasi proyek gitu ya. Baik, sampai akhirnya ada statement atau tercetus 5 triliun sehingga membuat Kadin Cilegon dalam berbagai media disebut memalak para investor. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Jadi begini, bahwa ada pernyataan karena situasi di situ tidak kondusif, maka kita agak susah juga mengerem teman-teman karena kan komunikasi Cengda ini agak sedikit masalah, sehingga ada beberapa teman-teman pengusaha yang kecewa sehingga kemudian keluar bahasa itu. Jadi bahasa itu keluar bukanlah sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Tapi betul bahwa yang menyatakan itu adalah salah satu anggota dan pengurus.
tapi tidak mewakili sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Boleh tahu Jadi namanya Pak bahasa Isbat? itu bahasa luapan emosional saja gitu. Boleh tahu namanya Pak Isbat? Saya nggak bisa sebut ya namanya, tapi jika kami kemudian diminta keterangan dengan pihak kepolisian, dengan Polda, kami akan sebut namanya. Baik, 5 triliun itu digunakan untuk apa? Usaha oknum itu sendiri atau terlibat seluruh Kadin Cilegon? Bukan. Maksudnya itu bahasa begini. Kita ingin agar pihak kontraktor mengakomodir kepentingan pengusaha lokal. Jadi pengusaha yang saya sebut di Cilegon itu jumlahnya kurang lebih di data kita ada 2.000 pengusaha lokal yang bergerak di macam-macam bidang. Ada electrical, mechanical, ada civil work dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya itu bukan mohon maaf, itu tidak ada. Kita bisa membuktikan dalam surat-surat resmi kita ataupun pernyataan sikap resmi kita dari Kadin Kota Cilegon yang memalak itu tidak ada. Itu hanya ungkapan salah satu pengusaha yang menghendaki agar Cengda membagi pekerjaan, memberikan ruang dan kesempatan bagi pengusaha lokal. Baik, artinya Anda sendiri memastikan bahwa pabrik kimia atau produk nantinya CAEDC ini, para anggota Kadin Cilegon sendiri mereka punya kemampuan untuk mengolah apabila nantinya ada proyek yang akan dibagi dengan teman-teman Kadin. Ya, jadi begini Mbak, kami di Kota Cilegon ini, proses industrialisasi yang ada di Kota Cilegon itu sudah ada sejak tahun 70-an. Sejak proyek Krakatau Steel berdiri. Jadi artinya memang kita beradaptasi. Dulu kultur masyarakat kita masyarakat agraris. Tapi ketika datang industrialisasi tahun 70-an, kita mulai beradaptasi dan banyak pengusaha-pengusaha lokal yang sebenarnya punya kompetensi. Baik, Pak, setelah ini semua viral, saya ingin minta klarifikasi juga dari Anda. Apakah benar Kadin Kota Cilegon saat ini dibekukan? Itu tidak benar. Jadi bahwa kami secara struktur di Kadin Kota Cilegon, tentunya struktur di atas kami ada Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia. Bahwa kemarin Pak Adindia Bakri menyatakan bahwa akan ada sidang kode etik dan lain sebagainya, tapi kita belum menerima suratnya. Seandainya memang ini kemudian karena menjadi viral, kita akan tentu pengurus Kadin akan bertanggung jawab mengikuti proses SOP prosedur di organisasi Kadin. Baik, termasuk Ketua Umum Anda juga bilang bahwa sudah membentuk tim verifikasi organisasi dan etika seperti yang Anda sebut tadi. Tapi ya, apakah sudah dimintain konfirmasi? Apakah sudah dimintain? Baik, apakah sudah dimintain konfirmasi Pak pihak-pihak yang ada dalam video? Sudah. Ada beberapa sudah diminta konfirmasi dan mungkin rencananya hari Jumat kalau tidak salah. Kita juga diundang oleh Polda Banten untuk memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Baik, Pak Isbat, namanya investasi, namanya investor besar mau masuk, itu yang penting kan ada kepastian hukum dan juga ada keamanan. Bagaimana kemudian Cilegon yang tadi Anda sudah ceritakan sejarah panjangnya dengan Krakatau Steel bisa menjamin investor tetap aman untuk berinvestasi di Cilegon? Bukankah ini sangat sembrono, Pak? Kami sekali lagi bahwa kami mendukung penuh. Kemarin juga kita diundang resmi oleh Kementerian Investasi, ada Pak Wamen, ada Pak Gubernur Banten, ada Wali Kota Cilegon, Kapolda Banten, terus kemudian Kapolres Cilegon, termasuk pengurus Kadin Indonesia dan pengurus Kadin daerah Kota Cilegon. Ada arahan-arahan khusus dari Pak Wamen Investasi, bahwa satu harus ada jaminan, perlindungan, keamanan dan lain sebagainya untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua, menyarankan kepada Wali Kota Cilegon untuk menangani perkara ini, untuk bangun komunikasi antara Kadin Kota Cilegon, pengusaha lokal dengan pihak Chandra Asri. Baik, Pak Isbat, jika masalahnya adalah bukan permintaan proyek senilai 5 triliun tanpa tender, apakah kemungkinan yang terjadi adalah miskomunikasi karena mungkin ada perbedaan kultur, bahasa asing dan pihak PT Cengda misalnya? Jadi apa yang terjadi hingga sebenarnya hanya kalau kami melihat ini hanya miskomunikasi saja. Karena kan kita rapat sudah berulang kali, ada 3, ada 4 kali rapat, dan memang
sebenarnya komunikasi kita dengan pihak Chandra Asri, dengan Chandra Asri Alkali, dengan Seven Gate Indonesia, terus kemudian dengan Total Bangun Persada sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu dengan Chengda Engineering, komunikasinya. Sebenarnya kesepakatan apa sih Pak yang ingin dicapai dengan Anda tadi menyebutkan sampai ada 3 sampai 4 kali pertemuan sebelumnya? Pengusaha lokal itu yang pertama, bahwa kita siap menyiapkan daftar list daripada. Baik, dalam video sangat jelas rekan Anda yang tadi ada satu rekan yang Anda tidak ingin menyebut namanya jelas-jelas meminta proyek. Jadi apa sekarang apa yang dihadapi saat ini? Ya artinya memang tadi prosesnya memang panjang, kita harus kita mengklarifikasi di Kementerian Investasi termasuk juga di media karena ini menjadi viral supaya ada perimbangan informasi. Kami dari Kadin Kota Cilegon terus kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Wakil Ketua Umum 1 Kadin Kota Cilegon, Isbatullah Ali Basya. Pak Isbat, kita lanjutkan dialog. Saya menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi Pak. Kalau Anda menyebutkan sebelumnya ada 3 sampai 4 kali pertemuan yang digelar, apakah biasanya memang setiap kali ada investor besar yang masuk, Kadin Cilegon selalu melakukan pertemuan-pertemuan hingga ada kesepakatan? Ya, itu ya karena gini, salah satu tugas daripada Kadin adalah memfasilitasi, memediasi, dan mengadvokasi anggota. Jadi kalau misalkan ada permintaan dari anggota agar mereka bisa mendapat pekerjaan, ikut dilibatkan dalam proyek strategis negara, artinya tentunya kami sebagai pengurus yang memegang amanah dari anggota, dipilih oleh anggota, maka tentunya pesan itu akan kami sampaikan dan itu menjadi bagian daripada program kita, Pak. Baik, Mbak. Tapi Kadin selalu terlibat, Pak? Ya, kita selalu terlibat dalam proses misalkan jika ada proyek investasi yang ada di Kota Cilegon, Pak. Baik, Kadin saja atau dengan organisasi lain juga? Ya, Kadin, selain Kadin kan tentunya ada juga anggota luar biasa kita, asosiasi-asosiasi pengusaha, kayak misalkan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada juga HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Dan yang sudah dicapai Pak, kesepakatan apa yang sudah dicapai setelah 3 sampai 4 kali pertemuan ini? Ya, dalam pertemuan itu begini Mbak, jadi main kontraktor ini perlu kami jelaskan, main kontraktornya adalah Chengda Engineering, joint operation dengan Total Bangun Persada. Porsinya mungkin sekitar 20 sampai 80, artinya 20% proyek itu akan dikerjakan oleh Total Bangun Persada, salah satu BUMS, badan usaha swasta di Indonesia. Sementara Chengda itu sekitar 80%-an kurang lebih, 80 sampai 90% dari angka sekitar 15 triliun tadi itu dikerjakan oleh Chengda Engineering. Nah, Total Bangun Persada sebenarnya sudah membangun komunikasi yang baik, artinya Total ingin juga melibatkan pengusaha lokal, kira-kira pengusaha mana, perusahaannya apa dari Kadin Kota Cilegon yang kira-kira disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Baik, berapa anggota Kadin yang sudah akan mendapatkan proyek? Belum ada pembicaraan lebih lanjut, cuman dari Total Bangun Persada intinya juga ingin membuka kesempatan bagi pengusaha lokal. Nah, kita agak kesulitan berkomunikasi dengan pihak Chengda Engineering. Baik, karena belum ada kesepakatan tadi, belum ada proyek yang akan dibagikan kepada Kadin Cilegon, atau saya sebut oknum misalnya, apakah itu yang membuat akhirnya ada suasana yang tampak sangat emosi ketika diskusi terakhir dilakukan? Iya betul, artinya komitmen itu kan kita ingin bangun komitmen yang baik dengan pihak main kontraktor agar tadi supaya ada keberpihakan terhadap pengusaha lokal. Nah, karena beberapa kali pertemuan ini belum ada hal yang positif sehingga mungkin sebagian anggota pengurus mungkin emosi terus kemudian terjadilah peristiwa kemarin itu. Baik, Pak, dari Kadin Cilegon sendiri memang sudah menyiapkan modal berapa Pak untuk terlibat dalam proyek senilai 15 triliun rupiah ini?
Jadi artinya begini Mbak, yang terpenting bahwa kita sebenarnya tadi yang saya sebut bahwa pengusaha Cilegon itu sudah terbiasa menjalankan proyek-proyek di kota Cilegon karena proses industrialisasi di kota Cilegon itu sudah begitu lama dari tahun 70-an. Ya artinya kalau pekerjaan-pekerjaan di bawah 100 miliar, saya yakin teman-teman pengusaha lokal mampu untuk melakukan itu. Di bawah 100 miliar, baik. Kalau tadi Anda bilang Kadin Cilegon sudah terbiasa mendapatkan proyek-proyek besar, artinya semuanya lewat tender atau penunjukan langsung? Mekanisme di internal biasanya karena ini adalah menyangkut swasta, tentunya ada SOP, ada tender dan lain sebagainya. Selama tender itu prosesnya terbuka dan fair, tentunya kita siap. Dan selama ini SOP. Baik, dan selama ini selalu seperti itu, artinya tender, terus kemudian kita mengajukan penawaran, biasalah dalam proses itu kan ada tendernya. Baik, apakah juga biasa Pak teriak-teriak sambil mukul-mukul meja dalam satu diskusi dengan calon investor? Ya sebenarnya itu kejadian yang jarang sekali terjadi di kota Cilegon. Cuman mungkin ini tadi mungkin ada sebagian tadi yang teman-teman yang tidak bisa menahan emosi sehingga terjadilah proses tadi. Baik, Pak Isbat, di luaran berita yang beredar adalah pihak Kadin Cilegon memalak begitu ya, meminta proyek tanpa dilakukan tender. Tadi Anda bilang bahwa SOP selama ini dilakukan oleh para anggota Kadin Cilegon adalah selalu melakukan tender-tender tersebut. Dalam video sangat terlihat, sangat jelas terdengar oknum atau anggota Anda meminta proyek dan ada nominalnya senilai 5 triliun rupiah. Dan Anda semua menyaksikan, di meja itu semua menyaksikan dan tidak ada yang berbuat apapun terkait dengan permintaan teman Anda itu. Yang saya tanyakan adalah apa bedanya ini dengan premanisme bisnis, Pak Isbat? Enggak, saya kira itu tidak, itu saya katakan bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Kami terbiasa melakukan tender dan secara profesional baik di BUMN maupun badan usaha milik swasta. Artinya saya katakan tidak bisa kita mengeneralisir seakan-akan karena satu orang, dua orang oknum terus kemudian mengeneralisir bahwa pengusaha Kota Cilegon suka memalak. Jadi ini saya kira berita yang perlu kami luruskan itu. Baik, aksi yang tampak itu seolah seperti premanisme, Pak Isbat, dan Anda sendiri ada di lokasi juga, ada dalam video ini begitu. Tapi tidak ada yang menengahi atau tidak ada yang menolak terhadap usulan dari rekan Anda ini. Jadi sebenarnya bagaimana ini kita bisa melihat bahwa ini bukan sebuah premanisme bisnis? Mbak kan tidak ada di dalam peristiwa di situ. Jadi saya yang menjelaskan. Kondisinya, situasinya susah ya saya menjelaskan karena memang situasinya panas. Tidak bisa kita menghentikan orang ketika dalam situasi yang seperti itu. Tapi kami dari Kadin Cilegon pasca kejadian itu langsung mengumpulkan teman-teman besoknya ya setelah kejadian itu kita mengingatkan agar pola komunikasi yang dibangun itu lebih smooth, lebih baik, lebih sopan dan lain sebagainya. Artinya evaluasi pun kita lakukan terhadap pengurus dan teman-teman yang lain, asosiasi yang lain. Boleh tahu evaluasinya apa Pak yang sudah dilakukan? Ya evaluasinya agar komunikasi itu jika punya gagasan, pendapat segala macam disampaikan dengan baik, ya supaya artinya ini bisa clear and clean, ya tidak terjadi keributan, kerusuhan dan sebagainya. Baik, Pemprov sendiri menyerahkan kasus ini secara hukum, Pak Isbat, bagaimana kelangsungan kasusnya? Apakah sudah Anda interogasi ke pihak Anda? Kami baru mendapat surat rencananya pengurus Kadin Kota Cilegon akan memberikan keterangan itu ke Polda Banten rencananya besok, Mbak. Baik, apa saja yang disiapkan, Pak? Ya tentunya dokumen-dokumen hasil rapat-rapat, beberapa kali rapat kita sampaikan bahwa tidak ada sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon yang menyatakan bahwa minta proyek 5 triliun tanpa tender, tidak ada itu. Tidak ada, baik. Kapolres sendiri tadi melalui WhatsApp juga menyampaikan kepada redaksi Nusantara TV bahwa kasus ini saat ini sedang disidik. Komentar Anda, Pak?
Ya, kami mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap persoalan ini. Kami tentunya sangat kooperatif membantu pihak kepolisian untuk menerangkan secara jelas tentang kejadian tersebut. Baik, saya kembali ke Ketua Umum Anda yang mengatakan bahwa tadi setelah membentuk sebuah tim investigasi juga akan ditelusuri siapa saja afiliasinya. Ketua Umum Anda sudah mengatakan bahwa ini ada afiliasinya. Apakah ini maksudnya ada pihak-pihak di luar Kadin Cilegon? Ya, artinya di dalam pertemuan itu ada beberapa, misalkan ada pengurus Kadin Kota Cilegon, ada tadi yang saya sebut HIPMI, Asosiasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, dan ada juga pengusaha lokal, ada juga HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Jadi ada beberapa organisasi yang ikut berdiskusi dalam acara. Baik, Pak Isbat, ini kan kasusnya baru akan berjalan, artinya akan panjang. Sementara investasi sudah di depan mata, 15 triliun sudah akan masuk. Apa yang dilakukan oleh Kadin Cilegon? Bagaimana kemudian Anda tetap berusaha untuk mendapatkan proyek dari investasi besar itu, atau seperti apa langkah yang akan Anda siapkan? Langkah kemarin kita mendapat arahan dari Wamen Investasi bahwa perkara ini akan diserahkan pada Wali Kota Cilegon dan Dinas Perizinan Terpadu Kota Cilegon untuk bagaimana mengakomodir kepentingan pengusaha lokal dengan Chandra Asri. Arahannya sudah jelas, jadi kita mendukung keputusan apapun dari pemerintah terkait dengan masalah itu. Yang kedua, terkait misalkan konsekuensi hukum, tentunya kita sangat kooperatif, kita dukung upaya kepolisian, kita akan memberikan keterangan dengan terang benderang nanti. Baik, artinya tetap ada kepastian jatah proyek untuk Kadin Cilegon? Artinya karena ini menyangkut dengan amanah organisasi, kami hanya menyampaikan, pengurus tentunya menyampaikan usulan-usulan daripada anggota. Tetap artinya itu kita sampaikan di bawah koordinasi Wali Kota dan Dinas Perizinan Terpadu Kota Cilegon, rencananya akan dipertemukan dengan pihak Chandra Asri. Baik, Chandra Asri sendiri bilang bahwa tetap akan investasi itu tetap akan berjalan, proyek akan berjalan. Pak Isbat, kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu video atau pernyataan dari Gubernur Banten, Andra Soni, berikut ini. Hari ini saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi di Provinsi Banten. Dan sebagai Gubernur Banten yang sedang berupaya menjadi Banten yang ramah, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi ini terkait seluruh masyarakat Banten. Sehingga investasi yang datang ke Banten kita sambut dengan baik dan kita harapkan investasinya juga berdampak positif kepada seluruh masyarakat Banten. Pengangguran semakin rendah, tingkat kemiskinan turun, dan lain-lainnya, pajak daerah dan sebagainya juga meningkat. Itu yang kita harapkan dari Insyaallah. Baik, Pak Isbat, itu tadi pernyataan dari Gubernur Banten, Pak Andra Soni, yang langsung bilang bahwa menyayangkan Kadin Cilegon. Yang disebut adalah Kadin, bukan oknum. Secara institusi disebut Kadin Cilegon. Tanggapan Anda, Pak? Ya, artinya itu pernyataan yang saya kira ya kita sangat menghargai pernyataan dari Gubernur. Kita juga sepakat dengan Pak Gubernur bahwa investasi itu diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, juga pengangguran. Justru kami Kadin Kota Cilegon berharap dengan keterlibatan pengusaha lokal ini juga sebagai bagian dari upaya kami untuk menjadi mitra pemerintah untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Cilegon. Institusi Kadin yang disebut bukan oknum. Kalau tadi di awal Anda menjelaskan bahwa ini adalah tingkah salah satu rekan Anda dan ini bukan atas nama Kadin, tapi yang disebut oleh Pak Gubernur adalah Kadin secara institusi, termasuk Anda, Pak Isbat. Ya, saya kira itu sah-sah saja disampaikan Pak Gubernur, karena untuk menyatakan apakah ini oknum atau organisasi, kan pihak kepolisian yang lebih berhak untuk menyatakan itu. Baik, Pak Isbat, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di NTV Prime. Ya, selamat malam. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.